Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sherin Kika Nirwana dengan NIM 220721603632 akan menjelaskan mengenai beberapa teori pembelajaran sekaligus persamaan dan perbedaan yang ada di dalamnya. Jadi, teori pembelajaran sendiri, teori belajar itu memiliki beberapa fungsi dalam proses pembelajaran, antara lain fungsi pemahaman, fungsi prediktif, fungsi kontrol, dan fungsi rekomendatif. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai teori behavioristik. Nah, melalui fungsi rekomendatif, teori behavioristik ini dapat merekomendasikan pedoman instruksional kepada pendidik yang berupa stimulus-stimulus yang tepat dalam proses pembelajaran, sehingga ia memunculkan respon peserta didik yang merupakan hasil belajar yang diinginkan. Jadi responnya itu adalah merupakan hasil belajar yang diinginkan. Nah, teori belajar behavioristik ini menjelaskan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dari beberapa teori belajar behavioristik yang dikembangkan, dapat disimpulkan bahwa untuk memunculkan respon yang diharapkan, itu dibutuhkan penguatan atau reinforcement. Aplikasi teori belajar behavioristik sendiri sangat cocok untuk memperoleh atau untuk perolehan kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur, misalnya seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, daya tahan, dan lain sebagainya. Dimana model yang paling cocok itu biasanya praktis ya, itu dimanfaatkan untuk anak PAUD atau anak TK. Ini yang untuk melatih kebiasaan baik, karena anak-anak itu kan sangat mudah meniru perilaku yang ada di lingkungannya, dan mereka juga sangat suka mendapat pujian dan penghargaan. Sedangkan kalau dia diterapkan di pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, teori behavioristik ini banyak digunakan antara lain untuk melatih kecakapan bahasa, misalnya untuk kita berpikir kritis dengan stimulus-stimulus yang diberikan. Kita bisa menggunakan komputer dan olahraga atau sebagainya. Jadi dia memberikan stimulusnya terlebih dahulu agar kita menghasilkan respon. Yang teori yang kedua adalah teori belajar kognitivistik. Nah, teori belajar kognitivistik ini dia bermain dengan kognitif siswa. Jadi teori pembelajaran kognitif itu disebut juga dengan model perseptual, yaitu menekankan untuk mengoptimalkan kemampuan rasional dan proses pemahaman terhadap objek. Nah, oleh karenanya tingkah laku seorang anak itu dapat dinilai dari penerimaan dan pemahaman, bukan dari tingkah laku yang tampak saja. Dinilai dengan bagaimana sih dia menerima materi, bagaimana sih dia memahami materi, alih-alih hanya dari tingkah laku saja. Jadi teori kognitivistik ini berbeda dengan teori pembelajaran behavioristik, karena dia lebih menekankan proses belajar daripada hasil, yang mana artinya adalah bahwa belajar menurut teori ini tidak hanya mengandalkan stimulus dan respon saja, namun lebih kompleks lagi memainkan kognitifnya. Nah, di sini juga ilmu pengetahuan itu dibentuk seseorang dari dia berkesinambungan dengan lingkungannya. Dan teori kognitif ini juga berasal dari dua teori, ada dari teori kognitif dan teori psikologi. Nah, dalam konteks kognitifnya ini mempersoalkan tentang bagaimana manusia itu mendapatkan pemahaman terhadap diri dan lingkungannya, serta bagaimana manusia itu berhubungan secara sadar dengan lingkungannya. Sedangkan dari sisi psikologinya itu mempersoalkan tentang interaksi manusia dengan lingkungan psikologinya secara bersamaan, mereka berinteraksinya bagaimana. Nah, oleh karena itu
teori psikologi kognitif ini menekankan pentingnya internal dan mental yang ada di itu teori kognitif. Nah, yang ketiga ada teori belajar sosial menurut Albert Bandura. Nah, teori ini merupakan gabungan antara teori belajar behavioristik dengan penguatan dan psikologi kognitif siswa dengan prinsip modifikasi tingkah laku. Nah, proses belajar itu masih berpusat pada penguatan, hanya terjadi secara langsung dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Teori ini juga menyatakan bahwa individu itu belajar melalui proses pengamatan, pemodelan, dan peniruan perilaku orang lain dalam konteks sosial. Nah, teori pembelajaran sosial ini merupakan perluasan dari teori belajar perilaku yang behavioristik atau tradisional tadi. Nah, teori ini sebagian besar menerima prinsip-prinsip dari teori belajar behavioristik, tetapi memberi lebih banyak penekanan pada efek-efek dari isyarat-isyarat pada perilaku dan pada proses-proses mental internal. Nah, teori yang keempat terakhir itu adalah teori belajar konstruktivisme. Nah, teori belajar konstruktivisme ini merupakan pendekatan yang menunjukkan bahwa pembelajaran itu lebih efektif dan bermakna ketika siswa mampu berinteraksi dengan masalah atau konsep. Jadi, teori ini memungkinkan siswa untuk membangun pengetahuan, mengintegrasikannya ke situasi baru, mengambil pengetahuan awal mereka sebagai dasar dan manfaat dari interaksi sosial serta mengembangkan pemikiran kritisnya. Nah, dengan kata lain, dia memandang bahwa alih-alih menerima pasif yang menunggu guru memberikan stimulus untuk mendapatkan respons, pembelajar itu sebenarnya lebih bertanggung jawab atas pembelajarannya. Nah, biasanya juga teori ini dikaitkan dengan pendekatan yang berpusat pada peserta didik, di mana siswa itu berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang berarti. Nah, hasil pembelajaran dari kedua proses kognitif dan interaksi sosial ini di samping proses persepsi, organisasi, dan penarikan kembali informasi, konstruktivismenya itu juga mengacu kepada interaksi di mana pembelajar itu belajar dengan dan dari orang lain, dan dari orang lain. Nah, di dalam teori konstruktivisme ini juga ada asimilasi dan akomodasi, yang mana kedua elemen tersebut berfungsi sebagai pembelajar membangun pengetahuannya, di mana pengetahuan itu diciptakan dan diciptakan kembali ketika anak berkembang dan berinteraksi dengan dunianya, dengan dunia sekitarnya. Nah, hal ini kan berarti bahwa ketika seorang anak berkembang, penemuan pengetahuan sebelumnya itu akan disesuaikan dan dimodifikasi agar sesuai dengan pengetahuan baru yang diciptakan kembali dan yang dia peroleh dari lingkungannya itu. Jadi itu adalah teori konstruktivisme. Nah, apa sih persamaan dari keempat teori pembelajaran tersebut? Teori belajar behavioristik, kognitif, belajar sosial, dan konstruktivisme itu jadi yang pertama adalah belajar itu dilakukan oleh individu secara sadar, dan belajar itu dilakukan untuk memiliki tujuan. Nah, yang kedua adalah belajar itu menghasilkan perubahan tingkah laku yang positif dan permanen sebagai hasil dari kegiatan belajar yang dilakukan sebelumnya. Kemudian yang ketiga itu adalah kognisi atau pikiran individu itu berperan dalam mengasimilasi, mengakomodasi, menyerap, memproses, menerima, menyimpan, dan menyebarkannya berbagai informasi dan pengetahuan yang diterima itu dari lingkungan fisik dan sosialnya dan sosial di sekitarnya. Jadi belajar itu merupakan proses, dan teori-teori ini itu mendukung dari adanya proses belajar tersebut. Jadi ada teori-teori belajar tersebut sebenarnya
pada dasarnya sama, yaitu untuk menghasilkan seorang individu yang mampu untuk memperoleh informasi, memperoleh suatu hal yang bermanfaat kepada dirinya. Itu tadi adalah beberapa perbedaan pengertian dan perbedaan teori behavioristik, belajar sosial, kognitif dan konstruktif dalam pembelajaran. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian tugas ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester, ujian tengah semester mata kuliah belajar dan pembelajaran. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.